Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Generasi Smart School berkarakter cerdaski. Berjumpa kembali dalam mata pelajaran Matematika Umum bersama Ibu Arnida Marsuki. Halo anak-anakku sekalian, bagaimana kabar kalian hari ini? Tentunya Ibu berharap anak-anakku sekalian berada dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar karena belajar matematika itu menyenangkan. Baik anak-anakku sekalian, pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari mata pelajaran Matematika Umum, pokok bahasan statistika, subpokok bahasan modus data berkelompok. Namun sebelum itu, Ibu ingin mereview kembali apa yang telah kalian pahami mengenai modus itu sendiri. Ya, anak-anakku sekalian, masih ingatkah kalian apa itu modus? Ya, jadi modus adalah nilai datum yang paling sering muncul. Ya, jadi modus untuk data tunggal adalah nilai datum yang paling sering muncul. Ya, apabila terdapat beberapa data, anak-anakku sekalian tinggal melihat nilai datum yang paling sering muncul. Oke, baik. Pada kesempatan ini, tujuan pembelajaran kita yaitu kalian diharapkan dapat menemukan rumus modus data berkelompok dan menentukan modus data berkelompok yang disajikan dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram. Ya, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, anak-anakku sekalian diharapkan dapat menemukan rumus modus data berkelompok. Kemudian anak-anakku sekalian diharapkan dapat menentukan modus data berkelompok apabila datanya disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan dalam bentuk histogram. Oke, baik. Biar tidak penasaran, kita langsung saja simak pembahasan berikut ini. Baik, yang pertama adalah menemukan rumus modus. Ya, tentunya dalam hal ini modus data berkelompok ya. Oke, anak-anakku sekalian, silakan memperhatikan gambar berikut ini. Nah, di gambar ini kita bisa melihat bahwa ini adalah gambar histogram ya. Ini adalah grafik histogram. Nah, kita lihat dari 3 batang ini, nah ini yang ada tanda panah, ini adalah batang yang paling tinggi. Nah, ini menandakan bahwa letak kelas modus. Ya, jadi ini adalah letak kelas modus karena yang paling tinggi. Otomatis frekuensinya yang paling besar. Nah, apabila kita tarik garis seperti ini, nah coba diperhatikan, kemudian diproyeksikan turun, dan ternyata ini adalah modus. Ya, jadi di sini adalah letak modusnya, ya, yang disimbolkan dengan MO. Nah, selanjutnya kita beri titik A, B, C, D, E, F, dan G. Nah, silakan anak-anakku sekalian diperhatikan. Titik G adalah modusnya. Nah, kemudian di sampingnya itu adalah tepi bawah kelas modus. Nah, sehingga kita bisa peroleh modus sama dengan tepi bawah ditambah BG.
Ya, tepi bawah ditambah BG. Nah, selanjutnya perhatikan segitiga AGC. Nah, perhatikan segitiga AGC. Ya. Kita lihat segitiga AGC dan segitiga DGF. Nah, ini posisinya sebangun ya. Kita beri tanda sebangun. Nah, oke. Selanjutnya, karena segitiga AGC dan segitiga DGF sebangun, maka kita dapat membandingkan panjang BG berbanding AC itu sama dengan EG berbanding DF. Ya, karena dia posisinya sebangun. Nah, sekarang kita lihat untuk AC itu kita bisa memberikan simbol D1. Mengapa? Karena D1 itu adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Nah, sedangkan untuk DF sendiri kita bisa memberikan simbol D2. Nah, kemudian apabila BE ini kita beri simbol P, ya kita beri simbol P. Nah, kemudian maka panjang EG itu adalah P dikurang BG. Ya, P dikurang BG. Jadi panjang EG P dikurang BG. Nah, sehingga kita bisa tuliskan perbandingannya. Nah, ini kita bisa tuliskan perbandingannya. BG per AC, di mana AC tadi kita sudah ganti dengan simbol D1. Kemudian EG itu kita ganti dengan P dikurang BG. Nah, selanjutnya DF itu kita ganti dengan simbol D2. Nah, sehingga didapatlah persamaan seperti ini. Nah, selanjutnya kita kali silang. Ya, kita kali silang. Nah, D2 dikali BG sama dengan D1 dikali P kurang BG. Nah, selanjutnya, sesuai dengan operasi aljabar, D2 dikali BG sama dengan D1 dikali P dikurang D1 dikali BG. Ya, dikalikan masuk ya. Nah, selanjutnya, dikelompokkan. Kita kelompokkan yang mengandung unsur BG, D1 kali BG ditambah D2 kali BG sama dengan D1 dikali P. Nah, kemudian kita kelompokkan D1 tambah D2 kali BG sama dengan D1 dikali P. Sehingga panjang B ke G itu kita peroleh D1 per D1 tambah D2 dikali P. Nah, seperti itu. Nah, sehingga panjang BG yang kita dapatkan ini, kita dapat substitusi masuk ke persamaan yang pertama tadi, yaitu modus sama dengan TB ditambah BG. Nah, sehingga kita dapat memperoleh rumus modus sama dengan TB ditambah D1 per D1 tambah D2 dikali P. Ya, jadi rumus modus untuk data berkelompok yaitu tepi bawah kelas modus ditambah
selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya dibagi selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya ditambah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas setelahnya dikali panjang interval kelas modus. Ya, jadi seperti ini cara menemukan rumus modus untuk data berkelompok. Oke, baik anak-anakku sekalian, kita lanjut untuk menyelesaikan contoh soal. Oke, contoh soal yang pertama. Diberikan data berat badan 40 orang siswa sebagai berikut. Ya, jadi datanya disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Ya, tabel distribusi frekuensi. Yang ditanyakan adalah tentukan modus untuk data tersebut. Oke, jadi diberikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Nah, coba kita lihat penyelesaiannya. Nah, jadi ini adalah tabel distribusi frekuensi. Nah, anak-anakku sekalian silakan memperhatikan. Jadi yang pertama kita akan menentukan terlebih dahulu mana kelas modusnya. Ya, jadi langkah pertama kita tentukan terlebih dahulu kelas modusnya. Apa ciri-cirinya kelas modus? Ya, silakan lihat yang mana yang frekuensinya yang paling besar. Nah, coba diperhatikan dari tabel ini mana yang frekuensinya yang paling besar. Ya, silakan diperhatikan. Ternyata yang frekuensinya paling besar adalah kelas keempat. Ya, kelas keempat. Yaitu frekuensinya adalah 12. Ya, jadi ini adalah frekuensi yang paling besar. Nah, selanjutnya dengan demikian berarti kelas modus terletak pada interval 58 sampai 63. Ya, 58 sampai 63. Nah, berarti kita bisa menentukan tepi bawah kelas modus. Ya, yang biasa kita kasih simbol TB, ya, tepi bawah kelas modus. Cara menentukan TB-nya itu adalah batas bawah kelas modus itu dikurangi 0,5. Ya, dikurangi 0,5 sehingga 58 dikurangi 0,5 itu sama dengan 57,5. Ya, jadi ini cara menentukan tepi bawah kelas modus. Ya, jadi batas bawahnya dikurangi dengan 0,5. Nah, kalau tepi atas itu ditambah 0,5. Oke, selanjutnya setelah kita mengetahui kelas modus, sudah tahu tepi bawah kelas modus, selanjutnya kita akan menentukan D1. Ya, yang manakah yang merupakan D1? Tadi sudah disampaikan bahwa D1 itu adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Iya, kita lihat D1-nya ini. Nah, ini adalah D1. Nah, anak-anakku sekalian silakan dihitung D1-nya berapa? Ya, jadi D1 sama dengan 12 dikurang 9. Ya, 12 dikurang 9. Iya, sama dengan 3. Oke, jadi ini adalah D1-nya. Selanjutnya, D2. Nah, di awal tadi D2 itu adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas setelahnya. Kita lihat pada tabel D2 yang mana ya? Nah, ini dia D2. Oke, jadi D2 ini adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas setelahnya. Berarti 12 dikurang 7. Ya, 12 kurang 7 sama dengan
Ya, betul sekali, sama dengan 5. Nah, berarti kita sudah dapat 3 item. Sudah dapat TB, sudah dapat D1, sudah dapat D2. Nah, ada satu lagi, yaitu panjang interval kelas. Ya, panjang interval kelas kita berikan simbol P, P kecil. Nah, untuk mendapatkan panjang interval kelas, itu kita bisa berhitung dari 58 sampai 63. Ya, silakan anakku sekalian dihitung mulai dari 58, 59, 60, 61, 62, 63. Berarti P-nya sama dengan 6. Ya, panjang interval kelasnya itu adalah sama dengan 6. Oke, baik. Nah, kita sudah mendapatkan 4 item, TB, D1, D2, dan P. Nah, selanjutnya, anak-anakku sekalian tinggal memasukkan nilai-nilai yang telah diperoleh tadi ke dalam rumus modus untuk data berkelompok. Ya. Jadi kita masukkan ke dalam rumus, yaitu MO sama dengan TB ditambah D1 per D1 tambah D2 dikali P. Oke, selanjutnya masukkan nilai-nilai yang telah diperoleh tadi. Ya, jadi TB-nya kita masukkan 57,5, kemudian D1-nya adalah 3, kemudian per 3 ditambah 5 dikali panjang interval kelas itu adalah 6. Nah, selanjutnya kita operasikan secara aljabar. 57,5 ditambah 3 per 3 tambah 5 sama dengan 8 dikali 6. Nah, kita bisa sederhanakan. 57,5 ditambah 9 per 4. Ya, 6 kali 3 kan 18. 18 per 8. Disederhanakan menjadi 9 per 4. Ya, masing-masing dibagi 2 ya. Nah, selanjutnya 9 dibagi 4 itu sama dengan 2,25. Nah, setelah itu dijumlahkan. Kita jumlahkan, hasilnya adalah 59,5. Nah, jadi modus untuk data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi adalah 59,5. Jadi modusnya ini, nilai modusnya terletak pada interval 58 sampai 63 ya. Berarti kelas modusnya sudah tepat. Iya. Oke. Jadi ini adalah contoh soal bagian pertama. Bagaimana anak-anakku sekalian? Mudah bukan? Ya. Jadi ini untuk data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana jika data yang disajikan dalam bentuk histogram? Ya, bagaimana ya penyelesaiannya jika data yang disajikan dalam bentuk histogram? Oke, mari kita perhatikan contoh soal kedua. Ya, contoh soal kedua. Perhatikan histogram berikut ini. Nah, ini dia. Ya, ini adalah data yang disajikan dalam bentuk histogram. Nah, di sini ada histogram dengan batangnya berwarna kuning. Kemudian ada di sumbu X ada nilainya, kemudian di sumbu Y ada frekuensi. Ya, ada frekuensi. Pertanyaannya, modus dari data tersebut adalah, ya, kita disuruh mencari nilai modusnya. Nah, penyelesaian. Oke, silakan anak-anakku sekalian perhatikan histogram yang ada pada layar. Nah, kita lihat seperti penjelasan di awal bahwa
batang yang tertinggi itu adalah batang yang menunjukkan dia adalah kelas modus, ya. Mengapa? Karena frekuensinya yang terbesar. Ya, jadi ini adalah kelas modus. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa ini adalah kelas modus, berarti anak-anakku sekalian bisa tahu kelas modusnya itu terletak pada interval 66 sampai 70. Ya, berarti sudah tahu interval kelas modusnya. Nah, kalau anak-anakku sekalian sudah tahu interval kelas modusnya, berarti untuk menentukan TB, D1, D2, dan P, sepertinya sudah mudah ini. Ya, karena sudah tahu yang mana yang merupakan kelas modus. Oke, selanjutnya kita akan menentukan TB-nya, ya, tepi bawah kelas modus. Nah, karena batas bawahnya adalah 66, berarti tadi bagaimana caranya menentukan TB? Ya, berarti dikurangi 0,5, ya. Dikurang 0,5. Berarti 65,5. Nah, selanjutnya D1. Nah, D1 tadi selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Berarti 18 dikurang 12. Nah, ini adalah frekuensi kelas modus 18, kemudian sebelumnya itu adalah 12. Jadi 18 dikurang 12 sama dengan 6. Nah, selanjutnya D2. Nah, D2 tadi selisih frekuensi kelas modus dengan kelas setelahnya. Ya, dengan kelas setelahnya. Anak-anakku sekalian silakan perhatikan frekuensi setelah kelas modus itu berapa ya? Iya, jadi 14 ya. Nah, sehingga D2 itu sama dengan 18 dikurang 14. Hasilnya adalah 4. Oke, jadi kita sudah peroleh 3 data, 3 nilai, TB, D1, dan D2. Nah, tinggal satu nih, P. Ya, panjang interval kelas. Nah, kita hitung mulai dari 66 sampai 70. Ya, 66, 67, 68, 69, 70. Berarti panjang interval kelasnya itu adalah 5. Nah, sekarang sudah diperoleh data TB, D1, D2, dan P. Nah, sama seperti prosedur sebelumnya, kita tinggal memasukkan nilai-nilai yang didapatkan ke dalam rumus modus untuk data berkelompok. Ya, masih ingat rumusnya kan? MO sama dengan TB ditambah D1 per D1 tambah D2 dikali P. Nah, kita tinggal memasukkan TB-nya tadi 65,5 ditambah 6 per 6 ditambah 4 dikali 5. Nah, selanjutnya di sini kita operasikan secara aljabar. 6 per 6 ditambah 4 sama dengan 10. Kemudian dikali 5. 6 kali 5 sama dengan 30. 30 dibagi 10 sama dengan 3. Sehingga 65,5 ditambah 3 hasilnya adalah 68,5. Jadi modus untuk data yang disajikan dalam bentuk histogram itu adalah 68,5.
Ya. Jadi seperti ini proses untuk menyelesaikan, menentukan modus untuk data berkelompok yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi di contoh soal 1 dan dalam bentuk histogram untuk contoh soal yang kedua. Oke, bagaimana anak-anakku sekalian? Ya. Nah, selanjutnya. Nah, bagaimana jika ada data yang disajikan dalam bentuk OGIF? Anak-anakku sekalian masih ingat OGIF? Ya, jadi OGIF itu adalah bentuk penyajian data yang dalam bentuk grafik ya. Bentuk penyajian data dalam bentuk grafik kan ada 3. Ada dalam bentuk histogram, kemudian ada dalam bentuk poligon frekuensi, yang ketiga dalam bentuk OGIF. Nah, bagaimana jika anak-anakku sekalian mendapatkan soal data tersebut disajikan dalam bentuk OGIF? Ya, mari kita lihat pembahasannya di contoh soal ketiga. Ya, jadi seperti ini modelnya OGIF. Ya, contoh soal ketiga. Nah, ini adalah gambar OGIF. OGIF positif, ya, OGIF positif. Nah, perhatikan OGIF positif berikut ini. Nah, kita lihat OGIF positif di sumbu X itu adalah skornya, kemudian di sumbu Y itu adalah frekuensi kumulatifnya. Ya, frekuensi kumulatif. Pertanyaannya, tentukan modus dari data tersebut. Ya, tentukan modus dari data tersebut. Nah, anak-anakku sekalian silakan perhatikan gambar OGIF-nya. Iya. Kita lihat bagaimana cara menyelesaikannya. Ya, jadi ini adalah OGIF positif karena arahnya naik, ya. Biasa juga disebut dengan OGIF naik. Nah, kita lihat pada OGIF ini kita lihat selisih frekuensi kumulatif terbesar itu berada pada ini ya. Ya, selisih frekuensi kumulatif terbesar yaitu berada pada 28 dikurang 15. Ya, sama dengan 13. Nah, berarti kelas modus terletak pada interval 11,5 sampai 16,5. Ya, jadi itu cara untuk menentukan kelas modusnya. Ya, cara untuk menentukan kelas modusnya. Oke, selanjutnya. Nah, sekarang kita akan menentukan panjang interval kelas modus. Tadi kita sudah tahu bahwa kelas modusnya terletak antara interval 11,5 sampai 16,5. Sehingga panjang interval kelas modus itu kita bisa perkurangkan tepi atas dikurang tepi bawah. Ya, jadi 16,5 dikurang 11,5 sama dengan 5. Nah, selanjutnya frekuensi kelas modus. Frekuensi kelas modus itu adalah 13 dengan cara 28 dikurang 15. Nah, ini adalah frekuensi kelas modus. Nah, selanjutnya frekuensi sebelum kelas modus kita kurangkan 15 dikurang 6 itu adalah 9. Ya, dan frekuensi setelah kelas modus itu adalah 7. Ya, kita kurangkan 35 dikurang 28 itu adalah 7.
Sehingga kita bisa menentukan tepi bawah itu adalah 11,5, kemudian panjang intervalnya itu adalah 5, dan D1 itu adalah 13 kurang 9 sama dengan 4, kemudian D2 itu adalah 13 kurang 7 sama dengan 6. Nah, setelah didapatkan nilai TB, P, D1, dan D2, kembali lagi kita masukkan ke rumus modus untuk data berkelompok. Ya, seperti ini modelnya. Nah, selanjutnya kita masukkan nilai TB, yaitu 11,5 ditambah D1-nya 4, kemudian D1 tambah D2, 4 ditambah 6, dikali dengan panjang interval kelas, yaitu 5. Nah, selanjutnya kita operasikan secara aljabar, jadi 11,5 ditambah 4 tambah 6 sama dengan 10, dikali 5. 4 kali 5 sama dengan 20. 20 dibagi 10 sama dengan 2. Selanjutnya 11,5 ditambah 2, hasilnya adalah 13,5. Jadi modus untuk data tersebut adalah 13,5. Oke, baik anak-anakku sekalian, kita telah membahas 3 bentuk penyajian data. Ya, jadi kita sudah membahas bagaimana cara menemukan rumus modus untuk data berkelompok, kemudian bagaimana cara menentukan nilai modus untuk data berkelompok yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, kemudian dalam bentuk histogram, dan yang terakhir dalam bentuk OGIF. Ya, dari SMA Pinrangnya. Oke, luar biasa pertanyaannya. Adik cantik yang ada di SMA 7 Pinrang. Oke. Pertanyaannya tadi, bagaimana jika lebih dari 1 frekuensi yang terbesar? Oke, baik anak-anakku sekalian. Nah, untuk modus, ya, jadi untuk modus ini, modus itu suatu data itu ada kalanya memiliki hanya 1 modus. Ya, jadi suatu data itu ada kalanya memiliki hanya 1 modus. Nah, bagaimana jika data tersebut memiliki frekuensi yang terbesar yang lebih dari 1? Berarti data tersebut memiliki 2 modus. Ya, jadi data tersebut memiliki 2 modus. Ya, jadi tidak apa-apa ya anak-anakku sekalian, jangan dikira mungkin jawabannya salah ya. Jika misalkan tiba-tiba frekuensi terbesarnya ada lebih dari 1, ya tidak apa-apa. Jadi yang namanya data ya bisa saja kalau kita misalkan penelitian kemudian mencari data, tiba-tiba modusnya frekuensi terbesarnya itu lebih dari 1. Berarti dia memiliki lebih dari 1 modus. Ya. Jadi saya rasa seperti itu jawabannya, mudah-mudahan menjawab. Ya, tidak apa-apa ya jika memiliki lebih dari 1 modus. Oke, baik. Terima kasih dari SMA 2 Pangkep ya. Oke, baik. Kita perhatikan kembali contoh ketiga. Nah, mengapa yang dipilih adalah yang 28/15 sebagai kelas modusnya? Mengapa bukan yang 40/35? Begitu ya? Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya dari SMA 2 Pangkep. Nah, untuk OGIF ini, untuk contoh soal ketiga, itu kita lihat selisih frekuensi kumulatif yang terbesar. Coba diperhatikan.
selisih dari 40 ke 35 itu hanya 5. 5. Kemudian selisih dari 35 ke 28 itu adalah 7 ya. Kemudian selisih dari 28 ke 15 itu adalah 13. Ya, jadi itu adalah selisih frekuensi kumulatif terbesar. Sehingga yang ini adalah kelas modusnya. Ya, jadi interval 11,5 sampai 16,5 itu merupakan kelas modusnya. Mengapa? Karena selisih frekuensi kumulatif terbesar berada pada interval itu. Ya, 28 dikurang 15 hasilnya 13. Ya, kalau 40 dikurang 35 hasilnya adalah 5. Ya, jadi selisihnya masih lebih besar yang ini, 28 dikurang 15. Ya. Saya rasa demikian. Takalar ya? Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya. Ya. Oke, baik. Di sini di contoh soal nomor 1, 57,5 ditambah 2,25. 57,5 ditambah 2,25, mengapa hasilnya 59,5? Oke, iya, baik. Di sini hasilnya adalah 59,75 ya. Oh, berarti ada kesalahan di sini. Oke, baik, terima kasih dari Takalar, jeli sekali ya. Wah, luar biasa. Berarti terlihat bahwa anak-anakku sekalian yang dari Takalar ini memperhatikan dengan seksama. Wah, terima kasih banyak ini Bapak Ibu guru pendamping dan anak-anakku sekalian. Jadi di sini kita lihat 57,5 kemudian 2,25. Ya, kalau kita jumlahkan hasilnya adalah 59,75. Oke, betul sekali. Jadi di sini 7-nya hilang ya. Iya, 7-nya hilang. 59,75. Wah, luar biasa. Berarti anak-anakku sekalian sudah memperhatikan dengan baik dari tadi ya. Oke, the best untuk Takalar. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya masih ada yang ingin ditanyakan? Oke, baik. Terima kasih. Dari Bulukumba ya? Oke, keren. Bulukumba keren. Oke. Terima kasih. Ya, jadi pertanyaannya, bagaimana cara menentukan kelas modusnya jika kelas modusnya berada di urutan terakhir? Ya, bagaimana cara menentukan modus? Ya, jadi pertanyaannya luar biasa, kritis ya. Ya, jadi cara menentukan modusnya ya sama seperti yang tadi, cuman mungkin bedanya ada pada D1 dan D2 ya, ada pada D1 dan D2. Kalau misalkan kelas modusnya berada pada kelas terakhir, berarti D1-nya kan berarti punya nilai ya, D1 punya nilai. Berarti kalau D2 itu untuk D2-nya sendiri, misalkan di sini di kelas terakhir ini kelas modusnya, berarti D1-nya kan ada nilai karena dia frekuensi dengan kelas sebelumnya. Berarti untuk D2-nya berarti selisihnya ya frekuensi tetap ya. Nah, tetap. Frekuensinya tetap karena dia adalah selisih. Nah, berarti kalau D2-nya 12 dikurang 0. Ya, karena kelas setelahnya tidak ada. Ya, karena dia berada pada kelas terakhir. Ya, saya rasa cara menentukannya sama. Cuman di perhitungan D2-nya berarti misalkan frekuensi terbesarnya 12,
kita bisa memperkurangkan 12 dengan 0. Ya, jadi hasilnya tetap 12 misalkan. Ya, saya rasa seperti itu penjelasannya. Ya, jadi kita anggap dia sama dengan 0 untuk frekuensi setelah kelas modus. Oke, baik anak-anakku sekalian, luar biasa interaksi kita untuk hari ini. Ya, terima kasih banyak dan selanjutnya, oke, untuk kesimpulan kita hari ini, ya mudah-mudahan anak-anakku sekalian bisa mengingat dan bisa menggunakan rumus ini. Modus sama dengan tepi bawah kelas modus ditambah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya dibagi selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya ditambah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas setelahnya dikali panjang interval kelas modus. Oke, nah selanjutnya ini ada kuis. Silakan anak-anakku sekalian mencatat linknya, ya, bit.ly/modus data kelompok. Nah, di sana ada beberapa pertanyaan, ya silakan diselesaikan dan anak-anakku sekalian bisa meminta bantuan atau berkomunikasi kepada Bapak Ibu guru pendamping yang ada di sekolah. Oke, baik anak-anakku sekalian, saya rasa pembelajaran kita hari ini cukup sekian. Ibu mengucapkan tetap semangat belajar matematika karena matematika itu menyenangkan. Generasi Smart School berkarakter cerdas Ki. Ibu akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.